Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saadah dengan NPM 240691240007. Saya mahasiswa semester 3 program studi pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen pendidik yang merupakan salah satu tugas dari manajemen pendidikan dan kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Shipa MAG. Sebelum memulai ke materi, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manajemen pendidik. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum dakilan suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu bikum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Maka Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pada ayat ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang berilmu dan beriman. Karena itu, profesi pendidik memiliki peran yang sangat penting dan luhur dalam membangun generasi yang cerdas dan berakhlak. Selanjutnya, itu pengertian manajemen pendidik. Secara umum, manajemen pendidik adalah proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi tenaga pendidik agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan tujuan pendidik. Pada slide ini ada beberapa ahli yang mengatakan manajemen pendidik, diantaranya itu menurut Mulyasa 2013, yaitu dia mengatakan manajemen pendidik merupakan proses pengelolaan tenaga pendidik mulai dari pengrekrutan, pembinaan, pengembangan, hingga penilaian kinerja guna untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan menurut Sujana 2010, beliau mengatakan manajemen pendidik adalah upaya sistematis untuk menyiapkan dan memanfaatkan serta membina tenaga pendidik agar mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik merupakan sistem pengelolaan yang bertujuan menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas dan juga profesional. Selanjutnya, tujuan utama dari manajemen pendidik yaitu menyediakan pendidik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pendidik. Terus yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kinerja guru agar proses belajar mengajar berjalan efektif. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang bermutu. Baik dari aspek proses maupun hasilnya. Yang keempat, mengembangkan pendidik sesuai perkembangan ilmu dan teknologi agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidik. Selain memiliki tujuan, manajemen pendidik juga memiliki fungsi-fungsi penting, yaitu perencanaan untuk menentukan jumlah dan kualifikasi guru yang dibutuhkan. Kedua, rekrutmen dan penetapan, itu memilih dan menugaskan pendidik sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan penelitian.
Yang terakhir, evaluasi untuk menilai kinerja pendidik dan mampu memperbaiki mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara konsisten, maka kualitas tenaga pendidik dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya, tugas dan peran pendidik. Tugas dan peran pendidik memiliki peran yang sangat penting dan sangat luas. Tugas utamanya tidak hanya mengajar saja, tetapi juga mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Nah, berikut ini beberapa tugas pendidik, diantaranya sebagai pengajar, penyampai ilmu, yang artinya menyampaikan ilmu pengetahuan dengan metode yang efektif. Terus, membina karakter dan akhlak siswa. Yang ketiga, sebagai pembimbing. Mereka orang yang membantu siswa dalam membantu menghadapi berbagai masalah saat belajar. Yang keempat, sebagai teladan yang menunjukkan sikap dan perilaku positif bagi peserta didik. Yang terakhir, sebagai motivator atau motivasi yang mendorong siswa untuk terus semangat dalam belajar. Dengan peran yang begitu penting, pendidik berfungsi sebagai agen perubahan di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, kualifikasi dan profesionalisme seorang pendidik. Untuk menjadi pendidik yang profesional, seorang pendidik harus memenuhi 4 kompetensi utama, di antaranya yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kompetensi profesional, yaitu penguasaan mendalam terhadap bidang ilmu yang dikerjakan. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, baik dengan siswa maupun dengan masyarakat. Yang terakhir, kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi yang menetap seperti akhlak mulia, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Terus, pendidik harus mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi di bidang pendidikan yang terus berkembang. Selanjutnya, tantangan dan hambatan seorang pendidik. Dalam praktiknya, pelaksana manajemen pendidik seringkali menghadapi berbagai tantangan, di antaranya penguasaan teknologi yang masih rendah pada sebagian guru, terutama guru-guru yang sudah lanjut usia, dan yang kedua, program pelatihan dan pembinaan yang belum merata, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Yang ketiga, motivasi dan profesionalisme yang belum optimal. Yang keempat, minimnya evaluasi dan yang berkelanjutan sehingga kualitas guru sulit dipantau. Selanjutnya itu landasan Islam dalam pendidikan. Di sini ada 2 hadis, yaitu tentang keutamaan mencari ilmu. Hadis yang pertama, khairukum min ta'allama puruna wa 'allama, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang kedua, innal ulama'a warasahul anbiya, yang artinya sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa mengajar adalah amal yang sangat mulia. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi mentransfer kebaikan untuk generasi selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir itu kesimpulan. Dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik adalah proses penting yang mencakup seluruh aspek pengelolaan tenaga pendidik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan tujuan menciptakan guru yang profesional dan kompeten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.